Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmawati, NIM 2110604, akan mempresentasikan sebuah makalah, yaitu sistem yang bisa dibawa atau dihack. Salah satunya yaitu data presiden yang dibawa oleh Bjorka. Bab 1. Pendahuluan. Dalam keterangannya pada Senin 12 atau 19, pakar keamanan siber Pratama menjelaskan bahwa kebocoran tersebut diunggah hari Jumat oleh anggota forum situs Breakhead dengan nama identitas Bjorka yang juga membocorkan banyak data. Kali ini, Bjorka membocorkan data milik Jokowi yang berisi dokumen kepresidenan dengan total 679.180 data, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Setelah sebelumnya memang mengancam akan membocorkan data yang berhubungan dengan presiden di grup Telegram. Data yang diunggah yaitu judul surat, nomor surat, keterangan surat, pengirim, ID pegawai penerima, tanggal surat, dan lain-lain. Bjorka juga mengklaim bahwa data ini dicuri pada bulan September 2022 dalam file berukuran sebesar 189 MB saja dan 40 MB bila dalam keadaan dikompres. Terang kalimat Lembaga Riset Siber Pratama mengemukakan pengunggah mengklaim data ini juga merupakan database yang berisi kumpulan surat pada tahun 2019 sampai dengan 2021, serta surat yang dikirimkan kepada presiden, termasuk di dalamnya ada kumpulan surat dari Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia. Rumusan masalah. A. Kenapa Bjorka bisa punya data presiden dan menterinya? Kedua, siapa hacker Bjorka dan kenapa menjadikan Indonesia sebagai sasaran peretasan? Nah, bab 2. Pembahasan. Hacker bernama Bjorka membeberkan sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia. Pengamat keamanan siber Rudy Alamsyah mengatakan untuk surat-surat kepada Presiden hanya merupakan salah satu atau sebagian database instansi terkait, yakni informasi umum mengenai administrasi surat menyurat lembaga instansi seperti perihal surat dan ditunjukkan kepada siapa, tapi tidak ada sama sekali isi surat yang dimaksud hanya berupa kaya administrasi. Ada surat masuk, topiknya ini, jelas Rudy kepada CNBC Indonesia. Dia menjelaskan seharusnya data itu tidak bisa diakses oleh orang awam. Hanya saja mungkin ada kebocoran dan data tersebut bisa diambil dari perangkat lunak yang digunakan staf instansi terkait. Sementara untuk data pribadi pejabat seperti Menteri Kominfo, Rudy mengatakan sepertinya data yang sudah ada di publik dan informasi yang belum pernah bocor sebelumnya. Jika memperkirakan data berasal dari data BPJS Kesehatan yang sebelumnya dijual di forum internet. Kombinasi dua data tersebut, misalnya pejabat publik, informasinya juga banyak di KPU, DPR, dan lain-lain. Data publik karena mereka pejabat publik sudah ada. Tapi mungkin bisa ditambahkan dengan data lainnya, misalnya NIK, nomor KK, bisa dikombinasi dengan data kebocoran yang sudah pernah ada, yaitu data BPJS jelasnya. Kenapa? Karena Bjorka waktu mention data pribadi pejabat negara kita itu enggak mentorin bocor dari mana. Bahwa data itu bocor dari aplikasi apabila dia enggak memunculkan, sehingga analisa saya seperti tadi, data pejabat publik ada 2 titik. 1 data bersifat publik, kedua yang pribadi yang pernah bocor. Seminggu ini menurut saya jatuhnya tidak murni ekonomi. Biasanya motif penjual data kebobolan, data itu murni ekonominya semua. Nah, begitu masuk ke ranah emosi kemarin, karena Kominfo semennya kurang favor,
Akhirnya si pelaku emosi dan mengekspos terkesan challenge dan dia punya data apabila dia keluarin. Selain punya data, dia juga disuapi data oleh pihak lain, kata Rudy. Bjorka pernah mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia, dan memiliki teman asal Indonesia. Keterangan itu pernah ia tuliskan dalam sebuah unggahan Twitternya, itu @bjorkanism, yang kini juga terunggahkan. Namun, temannya itu tidak berstatus sebagai WNI karena kebijakan tahun 1965. Meski sebenarnya ingin kembali ke Indonesia. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita tentang banyak betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya, ujar Bjorka dalam bahasa Inggris. Menurutnya, temannya itu adalah sosok yang sangat jenius dan berkeinginan untuk memperbaiki Indonesia melalui teknologi seperti layaknya sosok Habibie. Namun sayangnya, hingga akhir hidupnya, teman Bjorka itu urung kembali ke Indonesia dan meninggal dunia pada tahun itu. Tahun lalu, ia baru saja meninggal. Orang tua ini merawat saya sejak saya lahir. Dia ingin kembali dan melakukan sesuatu dengan teknologi, kemudian dia melihat betapa sedihnya menjadi seorang Habibie. Dia tidak punya waktu melakukan sampai akhirnya dia meninggal dengan tenang. Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar. Jadi, saya lebih suka melakukan dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama agar negara tempat dia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu kalian, ucapnya lagi. Bjorka mengaku ingin menunjukkan bahwa keamanan siber yang dimiliki Indonesia sangat lemah dan mudah dibobol. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan pendudukan data yang buruk apalagi dikelola oleh pemerintah, tulis Bjorka. Nah, kesimpulannya bagi semuanya, jadi harus hati-hati bermain dengan internet karena apalagi publik banyak pembobol-pembobol atau hacker-hacker yang handal, jadi harus hati-hati bermain, apalagi bermain sosial media. Seperti itu dari pesan dari saya. Mohon maaf jika kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.